Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, terima kasih. Jadi di sini kami dari tim SAR ingin mempresentasikan laporan analisis studio Seaside. Next. Eh, untuk anggota di sini ada Anis Purilang, ada Kansa Haura, Galbi Hasni, dan Halimah Aurora. Ini untuk eh, apa namanya brand dari Seaside-nya. Ini, nah, oke. Yang pertama, profile. Seaside adalah sebuah studio kreatif yang merupakan bagian dari Mercusuar Studio atau sister eh, sister dari Mahasiswa Studio yang berfokus pada pengembangan desain dan branding untuk membantu bisnis dan usaha lokal dalam membangun identitas visual yang kuat. Visi dari Seaside yaitu menjadi mitra kreatif yang mendukung perkembangan bisnis lokal dengan solusi desain yang inovasi dan berkelanjutan. Untuk misinya, Seaside membantu merek dan perusahaan lokal menciptakan identitas visual yang kuat dan efektif. Yang kedua, mendorong kolaborasi antar komunitas kreatif. Yang ketiga, membangun desain yang berfokus pada kebutuhan klien dan konsumen dengan pendekatan yang berbasis riset. Yang keempat, menjaga kualitas dan integritas setiap proyek untuk menciptakan hasil yang memuaskan. Tujuannya untuk memperkuat sektor kreatif lokal dengan membangun citra yang unik untuk berdaya saing. Untuk analisis SWOT-nya, dari strength kekuatan, yaitu ada branding yang kuat. Sisek memiliki branding yang jelas dan dengan ciri khasnya yang khas pantai, terus yang fun, ramah gitu. Yang ngebangun identitas mereka lebih ciri khas gitu. Terus ada tim kreatif dan solid gitu. Tim Seaside ini punya latar belakang yang sama-sama tim desain. Dan semuanya tuh adalah ownernya gitu. Terus sistem manajemen yang efektif. Karena di Seaside itu ada bagian penyusun jadwalnya atau time management mereka yang mengelola jadwal-jadwal proyek mereka dengan baik. Terus kelemahannya itu fluktuasi permintaan klien yang mempengaruhi stabilitas aliran pendapatan dan perencanaan di produksinya. Terus kesulitan dalam mengontrol kualitas. Di tahap produksinya itu kadang kontrol kualitas itu kan suka susah gitu. Entah itu meskipun sama apa namanya orang ininya, aduh, misalkan bikin merchandise itu di satu ini yang sama tapi kualitasnya tetap beda-beda gitu kan. Itu perlu perhatian yang lebih sih buat mastiin kualitasnya itu tetap bagus terus. Terus keterbatasan sumber dayanya. Di Seaside itu kan studio yang relatif kecil, terus timnya juga terbatas. Terus eh, kadang kalau beban kerjanya terlalu banyak, mau nggak mau mereka tuh kan harus begadang, harus apa sih namanya harus lembur untuk nanganin proyek kerja yang ada gitu. Terus opportunitiesnya atau peluangnya itu kolaborasi dengan brand event lain. Sisa itu suka dipanggil buat kolaborasi ke event-event atau buat ini-inian dan lain-lain. Itu juga kesempatan mereka buat dikenal lebih banyak. Terus edukasi dan keterlibatan dalam isu terkini. Sisa itu lagi nge-explore, belum ada produknya, tapi kita dikasih bocoran lagi nge-explore mau berfokus ke yang lebih ramah lingkungan gitu. Terus peningkatan penggunaan platform digital eh, yang sekarang kan di IG dan di Shopee mungkin bisa ke TikTok dan yang lainnya gitu. Terus
persaingan dalam industri kreatif. Kan pasti banyak yang kayak gini, nggak cuma site aja. Jadi site itu harus nonjolin keunikan mereka tuh apa. Terus perubahan tren juga mempengaruhi dari minat. Keterbatasan dalam pengelolaan waktu dan sumber daya juga yang tadi mengharuskan lembur gitu. Terus tes matriksnya bisa dilanjut, Puri. Selanjutnya untuk X matrix, yang pertama itu resikonya ada kesulitan mengontrol kualitas produk. Nah, untuk yang ini kemungkinan terjadinya itu sedang, dampaknya sedang, untuk tingkat risikonya juga sedang. Dalam proses produksi yang lebih besar, kan kontrol kualitasnya itu harus lebih matang. Meskipun dampaknya tidak sebesar risiko lainnya, tapi tetap perlu diperhatikan agar kualitasnya itu tetap terjaga. Lalu yang kedua ada persaingan dalam industri kreatif. Untuk yang ini kemungkinan terjadinya tinggi, dampaknya tinggi, tingkat resikonya juga tinggi. Persaingan yang ketat dengan studio desain lainnya kan bisa mengancam pasar seaside. Nah, ini memerlukan strategi inovatif untuk tetap bersaing dengan pesaing-pesaing lain yang ada di pasar. Yang ketiga ada keterbatasan sumber daya manusia. Ini kemungkinan terjadinya sedang, dampaknya sedang, tingkat resikonya juga sedang. Untuk sumber daya yang terbatas ini dapat mempengaruhi produktivitas dan kemampuan untuk menangani volume proyek yang tinggi. Ini juga bisa menyebabkan burnout di kalangan anggota tim jika kekurangan sumber daya manusianya. Lalu yang keempat ada kolaborasi dengan event. Kemungkinan terjadinya kolaborasi mendadak dengan event. Kemungkinan terjadinya sedang, dampaknya sedang, tingkat resikonya juga sedang. Nah, untuk kolaborasi yang mendadak dengan berbagai event pemangku ini dapat mengubah rencana proyek yang sudah dibuat, jadi bisa merusak timeline. Nah, untuk itu perlu dikelola agar dampaknya bisa diperkecil. Selanjutnya kita akan masuk ke mitigasi. Oke, berikutnya ada analisis mitigasi. Nah, yang pertama itu ada risiko, yaitu tuh kesulitan mengontrol kualitas produksi. Nah, di sini untuk solusinya itu ada membuat SOP atau Standard Operation Procedures yang sangat ketat dan melakukan quality control secara rutin pada setiap tahap produksinya. Nah, selanjutnya itu ada persaingan dalam industri kreatif. Nah, di sini untuk solusinya itu ada fokus pada keunikan brand dan inovasi desain yang ada di Seaside Studio dan meningkatkan branding yang kuat untuk membangun loyalitas pelanggan. Selanjutnya itu ada keterbatasan sumber daya manusia. Nah, di sini untuk solusinya itu ada mengadakan pelatihan internal singkat dan juga recruit freelance atau part-time saat project itu lagi besar, project besar seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada kolaborasi mendadak dan selanjutnya itu ada kolaborasi mendadak dengan event. Nah, di sini untuk solusinya itu ada membuat jadwal fleksibel untuk contingency plan untuk proyek baru dan membuat template perjanjian kerjasama standar untuk mempercepat proses eh, komunikasi dengan eventnya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Kami membuka sesi tanya jawab jika ada pertanyaan.
Eh, saya Sarnandia Zahra dari kelompok Nasi Cimeng. Mau nanya dong, slide-nya bisa kembaliin ke bagian matriks gak? Matriksnya. eh itu kan ada yang kesulitan mengontrol kualitas produksi. Nah, itu tuh gimana sih caranya biar nggak kesulitan? Pasti kan kalau bikin produk itu pasti bakalan ada yang namanya apa sih kayak pengecekan kualitas gitu-gitu. Nah, itu untuk di Siset sendiri gimana? Oke, izin menjawab ya. Untuk kualitas produk sendiri, kan kita kalau pihak sisa itu dia ngasih contoh produknya buat dicetak ya. Supaya produknya kualitasnya tetap bagus, bagus sebelum dicetak massal, sisa itu selalu minta buat dicetak dulu versi versi contohnya dulu. Jadi dilihat di beberapa vendor tuh dia nyetak nyetak di tiap-tiap vendor. Nanti dilihat tuh mana sih yang paling bagus hasil cetaknya. Kalau udah ketemu, nah baru nanti sisa mesen sekali banyak gitu Kak. Terima kasih jawabannya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Apa cukup? Cukup. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.